semangat ya Kak ya. Sekali Kurang lagi semangat. kita tes 1, 2, 3. Shalom. Shalom. 1 juta Wah, orang di sini ya Kak ya. rame. Rame sekali, seneng ya. Semuanya bersuka cita enggak? Bersuka cita. Iya bersuka cita, suaranya bersuka Kurang. cita. Semuanya bersuka cita Kurang enggak? semangat. Wah, kenapa enggak ada kan suaranya ya? Kurang semangat ini. Sekali lagi, semuanya bersuka cita? Gak ada yang bersuka cita, berarti sedih semua datang ke sini. Gak apa-apa wes Kak, kalau sedih berarti kita nanti akan bersuka cita. Bersuka cita puji-pujian bersama-sama. pasti Tuhan nanti kasih kita sukacita. Amin. Sebelumnya kita harus berdoa ya Kak Berdoa ya. dulu. Yuk oke. kita berdoa semuanya karena kita memulai ibadah sore ini. Lipat tangan, tutup mata, yuk Kak Rebecca Mari nanti kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau telah kumpulkan kami di tempat ini. Sebentar kami akan memuji dan meninggikan nama-Mu. Berkatilah setiap kami yang hadir di sini maupun yang ada di rumah ya Tuhan, agar Roh Kudus-Mu hadir di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, supaya tadi kan ini ya Kak ya, semuanya kelihatannya bersedih. Kelihatannya Supaya bersedih. bersuka cita semuanya bangkit berdiri. Ayo berdiri yuk. Teman-teman yang di depan sudah semangat ya. Oke. Semuanya harus nari, semuanya harus joget supaya semangat, supaya bersuka. Oke? Oke. Awas ya Kak, bersuka cita, semua harus bersuka cita. Ayo Kak, kita nari sama-sama. Boleh loh jogetnya, lihat yang di depan ya. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Asik. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Menari, Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Asik. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, Jempolnya diangkat dong. ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi harus lebih semangat yuk. Ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bawah lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, Atas. kan menari seperti Ke Daud bawah. menari. Bukan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bukan menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Lagi. Ku kan menari seperti Daud menari. Dua tangan dong. Wuh. Yeay. Jogetnya udah asik ya. Iya. Kita tes lagi. Sudah bersuka cita? Sudah ya. Oh, Wah, sudah. akhirnya ya Kak ya. Akhirnya ada keras ya kayak. Iya, lebih keras lah dari tadi yang bener banget. Soalnya juga semuanya pada jogetnya maksimal. Jadi pasti semuanya bersuka cita Bersuka menari cita. buat Tuhan. Weh, hatinya harus senang. Wah, ini yang di depan-depan juga senang ya Kak ya. Iya. Oke deh semuanya. Boleh silakan duduk. Yuk kita mau belajar menyembah Tuhan. Oke? Kemarin tuh kalau nggak salah ada syarat dari Kak Yuli ya Kak ya. Ada peraturan ya Kak Iya, ya? kalau ikut ibadah ada peraturannya. Waduh, Waduh, kayak apa sekolah nih? ya, nggak apa-apa ya Kak ya. Tapi kan biar taat. Anak Tuhan itu harus taat. Yang pertama, tidak boleh lari. Iya. Tidak boleh pindah tempat. tempat. Iya. Kalau kursinya di depan, di depan. Nggak boleh tiba-tiba langsung di depannya gereja. Nggak Waduh, boleh ya Kak ya. jauh. Kejauhan ya. Oh, kalau tempatnya di depan, berarti di depan. Nggak boleh tiba-tiba di belakang situ, nggak boleh. Waduh. Jadi harus duduk Tenang. apalagi waktu mendengarkan firman Tuhan. Itu gak boleh. Terus yang kedua harus mendengarkan kakak-kakak yang ada di depan. Kan lagi puji-pujian, mendengarkan lagi firman. Jadi harus mendengarkan, telinganya dibuka lebar-lebar. Dibuka. Iya. Jadi harus dengaran, harus taat, harus dengar-dengaran. Oke? Oke. Setuju?
Setuju. Setuju, good, semuanya pinter. Yuk kita mau belajar menyembah Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian, kita masuk di ruang kudusnya Tuhan. Oke? Yuk Kak. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Sekali lagi. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi yuk, ada belajar lebih sungguh-sungguh. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku boleh angkat tangan, boleh menyembah Tuhan. Kita bilang sama-sama, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Adik-adik semuanya kita mau belajar sembah Tuhan. Semuanya tutup mata. Yuk cuma bilang terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Tutup matanya yuk. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Tuhan Allah yang luar biasa untuk setiap kita. Sama-sama katakan haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
nyanyi, kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Ku menyembah. Semuanya boleh bangkit berdiri, boleh angkat tangannya, yuk kita mau sembah Tuhan sama-sama. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Lebih semangat buat menyembah Tuhan yuk. Lebih tinggi tangannya diangkat. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Boleh dong semuanya beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami telah menyembah Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi melompat, menari, menyanyi untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyambut Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, bersukacitanya sudah menambah enggak? Kira-kira gimana ya supaya bersukacitanya tuh enggak cuma segini Kak, tapi jadinya banyak. Tapi harus gini ya Kak ya. Gimana ya? Kita mau nyanyi nih Kak. Wah, nyanyilah. Kita mau nyanyi. Nyanyi apa ya? Tapi ini ada gerakannya Kak. Oh, Gerakannya joget ya? lebih lompat-lompat lagi. Wah, Kak. harus lompat-lompat. Semuanya Semangat siap ini. lompat-lompat? Siap. Waduh, sudah ada yang lompat-lompat. Wes, Berarti harus semangat ya, Kak, ya. Oke. Yuk Kak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Siap-siap. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit Ayo joget sampai bawah. goyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sekali lagi yuk. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit Sampai bawah dong goyangnya. keren, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Awas, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah, demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah, demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku.
lompatnya bingung ya kayaknya. Lompatnya ke Aku mau lompat duluan Kak ya gitu loh Kak. Saking semangatnya. Luar biasa ya Kak. Luar biasa ini Kak. Kita mau ngapain lagi nih Kak? Kita Biar mau seru. belajar lagu baru nih Kak. Wah, ada lagu baru. Ada Wah, senang gak kalau ada lagu baru? Seru ini kayaknya. Seru. Apa Kita Kak belajar lagunya? sesuatu yang baru ya Kak ya. Siap. Yuk, kita mau siap-siap belajar. Gimana sih Kak lagunya? Lagunya tentang berakar, bertumbuh, bertumbuh, berbuah. Ayo Kak. Berarti apa ya itu? Kayak pohon ya Kak ya? Wah, ayo semuanya harus joget ya. Pokoknya dari awal sampai habis joget terus. Oke. Suka kesukaanku belajar firman Tuhan. Aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan. Berbuah lakukan firman-Nya. Lagi. Kesukaanku belajar firman Tuhan. Aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan. Berbuah lakukan firman-Nya. Aku bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Kesukaanku belajar firman Tuhan. Aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan. Berbuah lakukan firman-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Untuk berbuah dalam dunia. Untuk berbuah dalam dunia. Semuanya mau nggak berakar? Tadi berakar, bertumbuh, terus apa? Berbuah. Oh berbuah, iya. Kayak apa yo? Sampai tahu? Kayak tanaman loh. Tanaman. Jadi ada akarnya, ada kok ada pohonnya sih? Ada apa namanya? Ada batangnya, terus nanti ada ranting-ranting, ada daun, ada buah. Kita mau kayak gitu ya Kak ya? Nanti kita berakarnya di dalam Kristus, terus muncul apa namanya tadi tumbuhannya ya kalau kan ya nanti tumbuh dalam diri kita ada buahnya. Kalau kita namanya buah roh. Weh, tahu nggak buah roh? Buah roh itu tadi yang kita awal-awal tanya harus ada sukacitanya, harus ada damai, ada kasih. Wah, jadi nanti satu orang punya buah-buahnya. Mau nggak punya buah banyak? Mau ya. Jadi kita mau punya buah banyak, nanti kita bisa jadi terang. Siapa yang mau jadi terang? Wah luar biasa, adik-adik luar biasa. Boleh duduk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau nyanyi firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi firman-Mu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku.
mau duduk diam, kita mau sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami sudah melompat untuk Engkau. Kami bersuka cita Tuhan, karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berganti hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya firman-Mu tertanam di dalam setiap hati kami, dan kami mau punya buah-buah firman itu Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman. Jangan lupa ya, diingat peraturannya, oke? Shalom, shalom, haleluya. Ada sukacita? Sudah sukacita, udah memuji Tuhan ya. Senang Kak Dwi berjumpa kembali dengan adik-adik, juga adik-adik di rumah. Senang sekali hari ini cuacanya cerah, tidak hujan ya. Kalian semua hadir di sini, yang di rumah juga mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah memuji Tuhan, lagu baru ya, ada lagu baru ya. Berakar, apa? Bertumbuh dan berbuah. Nah, hari ini, sore ini Kak Dwi mau menceritakan sesuatu dari firman Tuhan. Ya, mau mendengarkan firman Tuhan? Mau belajar firman Tuhan? Iya, kita hari ini temanya belajar firman Tuhan. Nah, sebelum Kak Dwi sampaikan firman Tuhan, kita mau lihat dulu video. Mau? Siapa yang mau lihat video? Angkat tangannya. Iya, semuanya mau melihat video. Yang di rumah juga ya. Siap-siap kita mau belajar firman Tuhan dari video ini. Ayo Kak, videonya Kak. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi.
Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? sahut Filipus. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah, adik-adik, semua sudah lihat video ini ya. Ini tentang Filipus ya. Filipus ini siapa? Siapa yang tahu? Siapa? Filipus siapa? Halo. Siapa yang ingat lagu 12 murid? Siapa yang ingat lagu 12 murid? Sama-sama yuk sama Kak Dwi. Ingat ya, diajari Kak Keke ya. Simon Petrus, ayo sama-sama. 1, 2, 3. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, terus Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, terus Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Filipus siapa namanya? Filipus itu siapa? Nama Filipus tadi? Murid Yesus. Kan ada tadi Filipus, Thomas, ya toh? Nah, Filipus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dia sebenarnya ada di Samaria. Tugasnya adalah memberitakan firman Tuhan. Dia memberitakan tentang Tuhan Yesus, siapa Tuhan Yesus, bagaimana kehidupannya Tuhan Yesus, pesan-pesannya Tuhan Yesus. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai suatu hari, tadi dikatakan, malaikat suruh si Filipus ini pergi ke selatan. Dia disuruh pergi dari Samaria ke selatan, ke Gaza. Di Gaza, coba tolong mungkin adik-adik ada yang belajar ilmu bumi, peta dunia. Siapa yang sudah belajar peta dunia? Siapa yang belajar peta dunia? Belum ada yang belajar peta dunia? Oke deh, yuk kita belajar sama-sama peta dunia. Tolong Kak. Nah, kita belajar. Ini adalah peta Yerusalem. Nah, Yerusalem itu Israel, maaf. Israel itu ada di ujung sana. Kalian bisa lihat tulisannya? Ada tulisan Yordan. Nah, itu Israel. Ada Yordan itu Israel. Kecil sekali ya negara ini. Negara ini walaupun kecil adik-adik, dia itu ditakuti seluruh dunia. Israel ini. Karena apa? Karena Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tapi kecil sekali negara itu. Nah, sida-sida yang tadi itu
tinggalnya di Ethiopia. Jauh apa dekat? Jauh sekali. Jaraknya, Kak Dwi lagi Google tadi ya. Jaraknya antara Israel ke Ethiopia itu jaraknya sekitar 2.500 kilometer. Jadi kayak dari mana ya? Mungkin dari Jakarta Surabaya ya. Wow ya. Dia jalan naik apa tadi? Naik kereta, dibawa ditarik kuda itu. Jadi dia ini sebenarnya orang yang sedang mencari Tuhan. Dia jauh-jauh dari Ethiopia pergi ke Israel karena di sana ada ibadah. Ada ibadah, dia dengar di sana ada ibadah tentang Tuhan. Dia kepingin tahu, dia cari tahu. Jauh-jauh dia pergi ke Israel. Siapa sih Sida-Sida ini tante? Gitu. Sida-Sida adalah di Ethiopia. Ethiopia ini adalah benua Afrika. Kalau kita ada di benua, siapa yang tahu? Indonesia ada di benua Asia. Kalau ini di Afrika. Afrika itu jauh ya. Israel ada di Asia. Nah, dia melewati benua Afrika pergi ke benua Asia. Sida-Sida adalah seorang yang dulu namanya Kasim. Kasim itu adalah orang yang setia kepada pimpinannya. Pimpinannya itu seorang ratu, namanya Sri Kandake. Dia seorang ratu dan dia setia dan dia adalah pejabat yang hebat. Pejabat yang hebat. Dan dia itu juga pinter. Karena dia dipercaya untuk memegang uang bendahara kerajaan. Jadi ini orang top. Kalau sekarang di tempat kita ini dia itu menteri keuangan. Wah, kalau dia tuh di sini ada menteri keuangan datang, ada menteri. Wah, semua pada heboh ya. Nah, si Sida-Sida ini itu namanya Esdet kalau nggak salah. Kalau Kak Dwi nggak salah ya, namanya Esdet, itu keturunan dari Esdet zamannya cerita Esther. Itu ada Sida-Sida. Nah, dia ini karena dia ingin tahu tentang Tuhan, dia pergi beribadah ke Israel. Ibadahnya di mana? Di Yerusalem. Nah, coba Kak, Yerusalem itu di mana Kak? Yerusalem Kak. Nah, itu dia. Ada di Yerusalem. Yerusalem ini kecil sekali ya adik-adik ya. Di sini di bawahnya sebelahnya tulisan Yudea itu ada tulisan Yerusalem. Di situ dia dari Ethiopia pergi ke Israel. Ini Israel ini. Ini Israel ya. Itu ada Yerusalem, Yudea. Lalu di manakah tadi posisinya si Filipus? Filipus itu posisinya ada di Samaria. Tadi dibilang di Samaria. Samaria di mana? Nah, di atas. Lalu malaikat Tuhan itu suruh sama Filipus pergi ke selatan. Jadi dari Samaria disuruh ke selatan. Selatan itu di mana? Di bawah, ya, di bawah sana. Nah, si Sida-Sida ini baru pulang dari Yerusalem. Dia mau kembali ke Ethiopia. Rupanya habis ibadah itu dikasihlah kayak di sini tuh kalau di gereja itu kalau pulang biasanya dikasih buku, makanan. Bukan makanan sayang, dikasih buku untuk ada renungannya gitu ya, buku kecil gitu ya. Nah, sama si Sida-Sida dari Ethiopia ini juga dikasih buku untuk dibawa pulang dan untuk dipelajari gitu ya. Karena dia mencari Tuhan.
Dia kepingin kenal Tuhan, dia mau belajar firman Tuhan. Dia mau belajar firman Tuhan, jadi dikasih buku. Kalian kalau sekolah juga kalau mau belajar dikasih buku enggak? Dikasih ya, pasti dikasih buku. Nggak mungkin belajar nggak pakai buku ya. Nah, sida-sida ini dikasih buku. Sepanjang jalan, sida-sida ini baca bukunya itu. Baca keras-keras, tapi dia tidak ngerti. Oh, posisi yang ditulis gitu ya. Dia nggak mengerti. Tapi malaikat Tuhan itu bicara sama Filipus. Pergi ke selatan, dari Samaria suruh ke selatan. Kemana? Ke kota Gaza. Tapi Filipus enggak dikasih tahu. Ketemu siapa enggak kasih tahu. Filipus ini orangnya taat. Dia taat. Dengar malaikat Tuhan suruh, dia jalan. Taat dia ya. Sampai di Gaza, dia enggak tahu mau ketemu siapa. Bingung dia. Tapi dia mau taat, disuruh jalan dari Samaria dia pergi ke Gaza. Nah, Kak Dwi itu dapat catatan kalau dari Samaria ke Gaza itu jaraknya itu sekitar, bukan, Yerusalem ke Gaza itu sekitar 76 kilometer. Jauh ya, 76 kilometer. Apalagi dari Samaria ke Gaza, jauh. Tapi si Filipus taat dia. Disuruh pergi, dia taat pergi. Sampai di Gaza, dia mau, aku disuruh apa ya? Kan nggak dikasih tahu. Kamu nanti ke Gaza sampai sana, kamu ketemu ini nggak dikasih tahu. Disuruh jalan, akhirnya waktu dia ketemu kereta itu, malaikat Tuhan bilang, dekati kereta itu. Dekati, disuruh dekati. Dia juga nggak tahu mau ngapain. Ya. Dia nggak mau tahu, dia nggak tahu. Sampai di dekatnya kereta itu baru dia tahu. Ada orang yang baca kitab suci banter-banter. Ya, bacanya yang keras sekali dia baca. Apa yang dia baca? Si Filipus bilang, Tuhan mengerti nggak sih yang dibaca itu? Ngerti nggak? Nggak ngerti. Maksudnya apa sih? Gitu kan, tadi dibilang maksudnya apa? Nggak ngerti. Nah, coba Kak, tadi di Yesaya 53 dulu. Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 7 dan 8. Tolong ditampilkan. Yesaya 53 ayat 7 sampai 8. Yang bawa Alkitab boleh buka Alkitabnya. Yesaya 53 ayat 7 sampai 8. Ini yang dibaca oleh sida-sida. Dia tidak mengerti. Nah, ini ya. Tapi baca satu-satu. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Siapa sih dia? Dia ini, Filipus bilang, dia ini adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu dianiaya. Yesus itu membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulut. Tuhan Yesus ditindas, disiksa, dianiaya, dibawa suruh mikul salib, diem saja. Lalu dipukul, lalu lambungnya ditusuk. Ya itu, dibawa ke pembantaian, ditusuk. Diam saja, seperti domba yang keluh di depan orang-orang. Domba yang domba itu kalau di depan orang-orang kemudian kulitnya tuh dipotong gitu ya, dicukur gitu ya. Nah, Tuhan Yesus itu dipermalukan seperti itu, tapi tidak membuka mulut. Lalu ayat 8-nya Kak, ini yang dijelaskan oleh Filipus. Filipus jelaskan sama sida-sida itu. Sesudah penahanan dan penghukuman, sesudah ditahan, dihukum, Tuhan Yesus kan ditahan. Kemudian Tuhan Yesus dihukum. Dihukum bagaimana? Disalib. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkan? Gak ada yang peduli. Waktu Tuhan Yesus di kayu salib, gak ada yang peduli. Nah, sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup.
Sampai akhirnya dia mati. Tuhan Yesus mati. Karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Tuhan itu ayat yang dibaca, buku yang dibaca oleh sida-sida itu ternyata kisah tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan begini, Tuhan begitu, dijelaskan sama Filipus. Dan terakhir Filipus bilang gini, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, nih Filipus bilang sama sida-sida, ada pesan, apa? Disuruh pergi ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah dia dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus pesan sama muridnya, ini namanya amanat agung, pesan Tuhan Yesus terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, adik-adik, akhirnya kita tadi lihat bahwa Filipus akhirnya membaptis karena si sida-sida ini bilang, itu ada kolam, ada danau, ada air, aku mau dibaptis, gitu ya. Akhirnya sida-sida ini dibaptis karena dia percaya sama Tuhan Yesus. Akhirnya percaya. Dia sudah belajar tentang firman Tuhan. Dia belajar kitab apa tadi? Yesaya berapa dia belajar? Yesaya 53 ayat 8. Kak, tolong Kak kasih lihat peta yang terakhir Kak. Ada peta lagi satu. Peta ini adalah perjalanan dari Filipus. Dia dari Samaria, dia menuju ke mana? Gaza. Dari Gaza, nah itu ada panahnya. Dari Samaria, dia ke Gaza, ketemu siapa tadi ke Gaza? Ketemu siapa? Sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida itu dari mana? Dari Ethiopia. Dia dari mana kok sampai di Gaza? Dari Yerusalem mau pulang. Pulangnya kemana? Ke Ethiopia. Nah, ketemulah di Gaza. Waktu setelah dibaptis, Filipus membaptis sida-sida itu, tiba-tiba Roh Allah membawa Filipus, gitu. Hilang dalam sekejap. Sida-sida itu enggak ketemu lagi. Dia lihat mana waktu dia keluar dari air dan dia lihat mana Filipus. Ternyata Filipus sudah dibawa lari sama malaikat Tuhan pergi ke kota Asdod. Kota Asdod itu tidak jauh dari Gaza. Itu ada panahnya. Kalian bisa lihat Gaza. Ada Gaza. Nah, ada Osotus. Osotus itu adalah Asdod. Yang ini. Nah, di situ tiba-tiba muncul si Filipus. Tuhan berkarya dengan Filipus. Tiba-tiba muncul mak jeduruk gitu ya di Asdod. Muncul tiba-tiba. Padahal jaraknya dari Gaza ke Asdod itu sekitar 38 kilo. Jauh enggak? Padahal ya adik-adik, Kota Batu ke Kota Malang itu Kak Dwi Google cuman 18 kilo. 18,7 kilometer. Nah Asdod, Gaza ke Asdod 38. Jauh enggak ya? Kira-kira kemana ya? Dari Kota Batu kira-kira kemana ya Kak Gino? Dari Kota Batu ke Surabaya Be ya? Dalam sekejap dia mak jeduk gitu ya. Dari Gaza pergi ke Asdod. Dibawa oleh malaikat Tuhan. Karena apa? Dia menyampaikan firman Tuhan. Karena apa? Karena ada yang belajar firman Tuhan. Siapa yang belajar firman Tuhan? Siapa yang belajar firman Tuhan tadi ceritanya? Sida-sida dari Ethiopia itu belajar firman Tuhan.
Nah, setelah dari Asdod, Filipus ini jalan kaki terus. Ngapain? Memberitakan firman Tuhan. Memberitakan tentang bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Tuhan Yesus itu adalah kabar baik. Tuhan Yesus itu ke surga menyediakan tempat buat kita semua. Itu yang dikabarkan oleh Filipus. Sampai Filipus ke kota yang namanya Kaisarea. Itu jalan kaki loh adik-adik. Siapa di sini yang pernah jalan dari Batu ke Malang? Jalan kaki? Gak ada ya? Gak ada ya? Tapi Filipus ini dia jalan dari Asdod ke Kaisarea itu sekitar 94 kilometer. Dia jalan. Jadi berapa kalinya dia jalan dari Batu ya? Mungkin 4 kali bolak-balik Batu Malang. Jalan kaki. Gitu. Tapi bersama dengan Tuhan tidak pernah ada capek. Amin. Amin. Bersama dengan Tuhan pasti ada sukacita. Amin. Amin. Seperti sida-sida dari Ethiopia. Walaupun dia dari Ethiopia pergi ke Yerusalem sejauh 2.600 kilometer, tetapi dia ada sukacita karena bertemu dengan Tuhan. Kalian juga ke sini. Jauh nggak dari rumah ke sini kalau jalan kaki? Jauh. Tapi ada sukacita mau datang ke ibadah, ya. Mau datang ke sini, wes pokoknya golek gojek, golek nunutan, minta papa anter, minta mama anter. Ada sukacita karena mau ibadah. Seperti sida-sida ini, ada sukacita dia mau beribadah ke Yerusalem karena dia mau bertemu dengan Tuhan. Dia mau mengenal Tuhan. Dia mau belajar tentang Tuhan. Nah, caranya mengenal Tuhan itu gimana? Ada yang ingat? Pesannya Kak Dwi, caranya mengenal Tuhan gimana? 1, berdoa, puji Tuhan. 2, tolong Kak, ditampilkan Kak, caranya mengenal Kristus. 1, berdoa. 2, baca Alkitab pinter. 3, minta Roh Kudus. 4, melakukan yang baik. Diingat, itu cara mengenal Tuhan. Ayo, ayat hafalannya sekarang adalah Efesus. Buka yang bawa Alkitab. Efesus 4 ayat 20b. Tolong Kak, Efesus 4 ayat 20b. Oke, sudah? Yang di rumah, kita belajar firman Tuhan. Kita sudah belajar firman Tuhan. Yuk, sama-sama Efesus 4. Kak, bukan Yesaya Kak. Balik Kak. Efesus 4 Kak. Ya, dah. Ayat hafalannya Efesus 4 ayat 20b. Sama-sama kita yang keras ya. Ini 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 20b. Bunyinya, kamu telah belajar mengenal Kristus. Siapa kamu itu? Nah, sekarang kamu itu diganti dengan namanya sendiri. Bisa? Efesus 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 20b. Kak Dwi, namanya sendiri-sendiri. Kak Dwi telah belajar mengenal Kristus. Nah, cerita hari ini kalau nanti pulang ke rumah ditanya sama mama atau papa, ceritanya apa ya tadi ibadahnya? Ceritanya adalah sida-sida dari Ethiopia yang jauh itu itu telah belajar tentang Kristus. Belajarnya sama siapa tadi? Filipus, pinter. Belajarnya kitab apa tadi? Yesaya berapa? Oh yes, betul. Yesaya 53 ayat 7 dan 8. Itu kisahnya tentang siapa? Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus mati di kayu salib, tapi Tuhan Yesus sudah bangkit,
sudah naik ke surga dan menyediakan tempat buat kita dan mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin kita untuk mengenal dan belajar firman Tuhan. Jadi temanya pelajaran kita hari ini apa? Tentang apa? Belajar firman Tuhan. Ayat hafalannya bunyinya ganti namanya sendiri-sendiri. 1, 2, 3. Haleluya, puji Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami telah belajar tentang firman Tuhan. Efesus 4 ayat 20, biar ada di dalam pikiran mereka, ingatan mereka, bahwa mereka belajar tentang Kristus. Tuhan Yesus yang baik, urapi anak-anak, setiap anak-anak yang hadir saat ini, yang ada di rumah, biar mereka boleh mengenal Yesus secara pribadi. Mereka mau berdoa, mau baca Alkitab, mau minta Roh Kudus untuk urapi kehidupan mereka, dan mau melakukan yang baik-baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Urapi anak-anak ini dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang melengkapi dan Tuhan yang mengurapi. Haleluya. Amin. Kak Dwi undang pemain musik dan juga WL untuk menyanyikan lagu yang terakhir tadi, lagu baru. Ya, kita bertumbuh, berakar, kita belajar tentang firman Tuhan. Yuk nyanyi lagi yuk, bangkit berdiri semuanya. Lebih semangat lagi, yang di depan yuk. Maju lagi yuk, gerakan. Karena lagunya baru, teman-teman biar belajar. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan firman-Nya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan firman-Nya. Jangan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Untuk berbuah dalam dunia. Untuk berbuah dalam dunia. Oke, silakan duduk. Wah, luar biasa ya, tadi kita belajar tentang firman Tuhan. Jadi harus rajin belajar, harus tahu ya Kak ya, berarti firman Tuhan. Nanti kalau ditanya orang, kan kayak tadi Sida itu apa, orangnya semangat ya Kak ya. Jadi kita adik-adik ini harus tahu firman Tuhan. Iya. Wah, seru banget. Nah, habis dengar firman Tuhan, semuanya sekarang ada kesempatan untuk memberikan persembahan. Yuk, semuanya boleh mempersiapkan persembahannya. Kita akan berdoa Kak Rebecca ya. Mari kita Pimpin lipat dalam tangan, doa. tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, dan sebentar kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, sambil memberikan persembahan, kita nyanyi sekali lagi. Kalau yang sudah memberikan, boleh bangkit berdiri ya, kita joget lagi. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan firman-Nya. Aku belajar bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Lagi. Aku berakar dan bertumbuh
kita belajar firman Tuhan setiap hari, khususnya hari Sabtu. Jangan lupa minggu depan yang di rumah juga kita akan beribadah bersama-sama, bersukacita mendengar firman, belajar tentang firman Tuhan, sehingga seperti Filipus adik-adik, suatu saat adik-adik akan dipakai Tuhan. Bahkan hari-hari ini mungkin kalau ada temannya yang tidak ngerti, kalian beritakan firman tentang Tuhan Yesus ya. Oke, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan dulu terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari buka tangannya begini. Ya, Tuhan mau memberkati. Kamu ucap syukur Bapa di surga, kami sudah dengar firman-Mu. Setiba saatnya kami mau pulang. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu, kami semua kakak-kakak pembina. Juga Bapa Mama di rumah dan di sini. Bapa, biarlah kiranya berkat-Mu turun atas setiap kami semua. Berkat damai sejahtera, kekuatan, sukacita ilahi, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas setiap kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati bersama, katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan baris, jaga jarak. See you. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan firman-Nya. Aku berakar untuk mengenal Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan firman-Nya. Aku berakar bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku